Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh Bapak Yahweh, Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada pribadi Roh Kudus, Bunda Feham Dani, mempelai Bapak Yahweh yang tercantik, terelok di mata Bapak Yahweh. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada. Salam damai, salam kasih, sukacita buat kita semua. Amin. Saya bersyukur ya, saya boleh diberi kesempatan kembali untuk kali ini saya juga mau bersaksi kesaksian mimpi tanggal 23 September kemarin. Yang saya dibawa ke beberapa tempat ya. Kesaksian yang pertama yaitu saya melihat saya dibonceng dengan sepeda oleh Pak Aditya Nugrahanto. Wadah Tuhan Yesus itu ya, dibonceng dengan sepeda. Saya melihat Pak Aditya Nugrahanto ini tidak memakai pakaian ya, dia memakai celana pendek. Nah itu kesaksian yang pertama. Yang kedua selanjutnya saya melihat di suatu ruangan, saya melihat wadah dari Bapak Yahweh, wadah dari Bapak Yahweh yaitu Pak Eman Lahagu. Badannya itu tubuhnya terbakar separuh ya, ada api membara separuh, api yang merah membara berbentuk butir-butir merah membara, berterbangan butir-butir merah api itu ya. Saya melihat ya separuh tubuhnya terbakar. Dan selanjutnya yang saya dibawa lagi ke suatu ruangan rumah itu saya berbaring dengan anak saya di tempat pembaringan itu. Saya bersaksi menceritakan tentang penglihatan saya ya kepada anak saya tentang Pak Aditya Nugrahanto ini, wadah yang dipakai roh Tuhan Yesus ini ya. Dan saya menceritakan itu pada anak saya. Kemudian setelah itu saya merasa tangan saya ada yang menepuk-nepuk gitu ya. Dan saya berpaling ke sebelah saya melihat ada Pak Aditya Nugrahanto di samping pembaringan saya, dan dia tertawa melihat saya. Saya dengan sangat surprise tertawa juga melihat Pak Aditya Nugrahanto ya, sukacita tertawa begitu ya. Nah itu setelah itu saya memberi Pak Aditya Nugrahanto menanyakan kepada saya, apakah kamu sudah bergabung dalam kumpulan yang dalam kumpulan atau kelompok ada disebutkan nama itu seperti huruf tulisan itu grup apa itu IP atau JIP, tapi nggak berbeda dengan grup yang ada sekarang ini ya. Apakah kamu sudah bergabung dan memberikan nomor HP-mu kepada mereka? Saya bilang saya sudah memberikan nomor HP tapi belum bergabung, saya berkata begitu. Terus Pak Aditya mengatakan, bergabunglah dan sharingkanlah, katanya firman, sharingkanlah kesaksian atau kalau ada pesan-pesan itu ke sana, Pak Aditya berkata begitu. Dan selanjutnya di suatu ruangan, saya dibawa juga ke suatu ruangan, ada kumpulan beberapa cewek-cewek, gadis-gadis itu berkumpul di sana ya. Di sana saya bersaksi juga, mensaksikan tentang Pak Aditya Nugrahanto ini ya, Pangeran Ilahi ya. Dan di sana saya melihat juga Pak Aditya Nugrahanto berada di dalam kelompok grup di dalam ruangan itu, dan saya menceritakan kepada salah satu gadis cewek yang di situ tentang kesaksian saya. Setelah itu saya melihat Pak Aditya juga mengalihkan perhatiannya lagi kepada cewek yang di situ, yang dalam kelompok itu, kelompok yang di atas itu yang sebelumnya saya katakan, kelompok itu mereka cewek itu bersaksi juga, dan Pak Aditya Nugrahanto mengalihkan juga perhatiannya kepada cewek itu. Nah sampai di situ kesaksian mimpi saya ya. Dan seperti biasanya kita juga menanyakan kepada Tuhan lewat doa kita ya, doa syafaat kita. Tuhan menjelaskan kepada kita ya, begini ya Bapak Ibu, penjelasan dari Tuhan, di mana mimpi yang pertama dibonceng dengan sepeda oleh Pangeran Ilahi itu yang tidak memakai baju, itu artinya Tuhan mengatakan, wadah yang kupakai dalam Aditya Nugrahanto yang kau lihat tidak memakai baju itu adalah tanda bahwa dia telah merelakan dirinya untuk keluargamu, untuk menebus keluargamu sekali lagi. Dia memakai tanda binatang itu seperti aku yang menebus umatku di kayu salib.
2000 tahun lalu yang tidak memakai baju juga. Aku menebus orang-orang di dalam keluargamu yang memakai tanda binatang itu karena aku mendengar doamu untuk mereka, agar aku menetralisirkan darah mereka. Itu yang Tuhan katakan Bapak Ibu. Dan pada saat itu engkau melihat aku disalib itu tidak memakai baju juga. Dan pada saat-saat ini juga untuk menebus orang-orang itu, aku merasakan sakit yang aku alami untuk menebus anak-anakku karena memakai tanda binatang itu. Amin, haleluya. Kita bersyukur ya, kita bersyukur ya anak-anak Tuhan yang sudah umat-umat Tuhan yang sudah memakai tanda binatang itu. Masih Tuhan Yesus masih berbelas kasihan yang kedua kalinya sudah datang ke bumi ini yang memakai wadah Pak Aditya Nugrahanto untuk menebus anak mereka yang memakai tanda binatang itu ya, menetralisirkan darah mereka. Bila mereka dengan kerendahan hati yang meminta, memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada menetralisirkan darah mereka ya. Amin, puji Tuhan. Dan selanjutnya untuk kesaksian kedua, melihat separuh tubuh Pak Eman Lahagu yang menyala dengan api, butiran api merah membara. Itu artinya Tuhan berkata, aku berada dalam diri Eman Lahagu yang adalah seorang yang sangat rendah hati. Separuh dari rohku ada dalam Eman Lahagu. Itu ya Bapak Ibu, separuh tubuhku, separuh tubuhnya dan separuhnya aku, maka engkau melihat api, karena aku adalah api yang menghanguskan. Murkaku yang menyala itu, yang kau lihat itu berbentuk api yang berbutir-butir merah menyala, yang adalah murkaku, kata Tuhan. Rohku hanya separuh dalam diri Eman Lahagu. Aku sedang murka kepada dunia ini, Tuhan berkata. Begitu ya Tuhan Yesus. Kiranya kita tetap berjaga-jaga ya, untuk kiranya kita tetap jalan dalam kebenaran kasih Tuhan dan meminta mohon pertolongan Tuhan untuk dosa-dosa kita agar diampuni ya. Dan yang ketiga adalah mimpi bersaksi kepada anak saya dan kepada anak saya tentang Pangeran Ilahi Pak Aditya itu ya. Tuhan mengatakan, engkau telah menceritakan kesaksian kepada anakmu dan aku merasa sukacita. Sebab itu aku menepuk tanganmu dan tertawa sukacita. Aku tertawa yang lepas dan engkau pun ikut tertawa karena engkau bersukacita. Amin. Dan Tuhan juga berpesannya Bapak Ibu lewat mimpi tentang kesaksian yang ini tuh lakukan pelayanan penjangkauan yang menjukakan hati Tuhan dengan konseling. Itu yang maksudnya Tuhan menyuruh saya gabung di grup itu. Ini ya yang Tuhan perintahkan, dengan konseling lewat HP atau tatap muka atau bertemu dengan muka ya, membuat video kesaksian. Nah, itu menyukakan hati Tuhan. Konseling itu menasihati, memotivasi orang, mendoakan orang yang sakit, orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dan yang berbeban berat bisa dikuatkan. Itu ya yang Tuhan anjurkan untuk kita lakukan. Dan yang keempat adalah berada dalam kumpulan gadis yang di ruangan bersaksi di sana. Itu pesan Tuhan, lihat dan dengarkan video para saksi sorga, baik kesaksian dan ibadah juga dalam pasukan 777, pasukan Bapak Yahweh. Aku berada di pasukan 777 ini ya. Dan Tuhan menganjurkan saya untuk dan kita semua tentunya juga ya, untuk menyaksikan kesaksian dari pasukan 77 dan ibadah mereka juga yang tentunya memberkati kita, memotivasi iman kita ya. Ya, ini saja Bapak Ibu kesaksian dari saya yang sederhana. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita, memberkati kita. Biarlah kita terus menjaga ketaatan kekudusan hidup kita, dan kita setiap harinya merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa meminta pengampunan belas kasihannya, agar orang-orang yang kita doakan dan kita sendiri kiranya ya Tuhan boleh menjadi berkat buat keluarga kita, keluarga inti kita, dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Inilah kesaksian saya terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.